Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya pemirsa yang ada di rumah? Semoga pemirsa yang ada di rumah sehat selalu, ada dalam rahmat dan maghfirah Allah SWT, ditambahkan ilmunya, diberkahkan memiliki rezekinya, dipanjangkan umurnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, pemirsa yang di rumah, kembali lagi bersama saya di channel Yunus Sanjaya. Kali ini saya akan berbagi terkait betapa dahsyatnya seorang mencari ilmu. Seorang yang mencari ilmu itu luar biasa pahalanya. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun aliman aw muta'aliman aw mustami'an aw muhibban wala takun khamisan fatukhlika. Nah, dikatakan dalam hadis seperti itu. Baginda Rasulullah SAW bersabda yang artinya wallahu a'lam wa rasul bimurad, kun, jadilah aliman, seorang yang berilmu, oh muta'aliman, atau orang yang mencari ilmu, oh mustami'an, atau orang yang apa, oh mustami'an, atau orang yang mendengarkan ilmu, oh muhibban, atau orang yang mencintai ilmu. Patuhlika, jangan sampai kalian, kata baginda Rasul, menjadi orang yang tidak keempat-empatnya. Bukan seorang alim, bukan seorang muta'alim, bukan seorang mustami, bukan seorang muhibbi. Jadi jika seandainya kalian tidak mampu menjadi seorang alim, jadilah seorang muta'alim. Seorang alim, seorang yang pandai, yang memiliki ilmu, seperti ulama, kiai, ajengan, seperti itu. Oh, muta'aliman, atau menjadi seorang yang mencari ilmu, santri semisal. Oh, mustami'an, atau seorang yang mendengarkan ilmu. Nah, kawan-kawan pemirsa yang ada di rumah, termasuk mustami'an, seseorang yang mendengarkan ilmu. Bahkan kalau bisa sampai ditulis, nah itu menjadi muta'aliman, seorang yang mencari ilmu. Oh, muhibban, atau seorang mencintai ilmu. Kata baginda Rasul seperti itu. Karena dalam ayat Al-Qur'an, oh, ini ada kucing nih, kucing saya kalau mau ngaji suka ikut terus nih kucing ini. Tapi tidak mengapa, karena dalam kitab Naisul Ibad karangan siapa? Karangan Syekh Ibnu Hajar Asqalani, dikatakan dalam kitab Naisul Ibad bahwasanya ada riwayat Syekh Abu Bakar Al-Siddiq oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke surga. Karena apa? Karena beliau saking sayangnya kepada kucing. Ada kucing, beliau anak kucing, kemudian beliau urus hingga besar, hingga dewasa. Padahal kucing tersebut kucing yang terlantar, tapi oleh Syekh Abu Bakar As-Siddiq diselamatkan beliau sehingga masuk surga. Seperti itu. Sama ini kucing saya juga ingin ikut nih kalau ngaji nih. Tapi mengapa ya? Karena kucing itu kesayangan baginda Rasul. Bismillahirrahmanirrahim, dikatakan dalam Al-Qur'an, yarfa'ul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang artinya wallahu alam, Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman, waladina utul ilman darajat, dan orang-orang yang memiliki ilmu oleh Allah akan diangkat derajatnya karena memiliki ilmu. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan bahwasannya seseorang yang mencari ilmu, wa innal malaikata tada'u aznatiha litalibil ilmi ridon bima yatlubu. Dikatakan wa innal malaikata, sesungguhnya malaikat, tada'u, menghamparkan, aznahatiha, dua sayapnya, litolibil ilmi, untuk seorang yang mencari ilmu, ridon bimayat dubu, malaikat ridho, sayapnya diinjak oleh seseorang yang mencari ilmu. Bahkan dalam hadis jadi secara batiniah, seseorang yang mencari ilmu dari rumahnya berangkat pesantren, berangkat ke madrasah, ke sekolah dan lain sebagainya, terkhusus mencari ilmu agama. Nah, sesungguhnya tidak meninjak, tidak nincak jalan, tidak menginjak jalan, tapi menginjak sayapnya malaikat Jibril alaihissalam. Subhanallah, bukan? Jadilah kalian seseorang yang mencari ilmu, atau alim, atau seorang yang pandai ilmu. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan dalam kitab Irsyadul Ibad sama An Ibni Abbas qala thalabul ilmi sa'atun khairun min qiyami lailatin wa talabul ilmi yauman khairun min qiyami salasati ashhurin. Dikatakan dalam hadis seperti itu. Dari Ibnu Abbas berkata baginda Rasulullah SAW, thalabul ilmi sa'atan, menuntut ilmu 1 jam,
khairu min qiyamil lailatin. Lebih baik dari sholat semalaman. Seseorang yang mencari ilmu 1 jam lebih baik dari sholat semalaman. Coba bayangkan. Wa thalabul ilmi, dan seseorang yang mencari ilmu yauman, sehari, khairun min qiyami salasati asurin. Lebih baik daripada puasa 3 bulan. Coba bayangkan. Betapa besarnya bukan seorang yang mencari ilmu. Yuk, jadilah kalian yang pencari ilmu, kemudian mengamalkan ilmunya. Nantinya kelak insya Allah menjadi seorang yang alim, yang pandai. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan, man tolabal ilma. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa. Dalam kitab Irsyad sama dalam kitab Irsyad. Tapi kalau logat Jawa seperti ini. Man utawi sopok wong iku tolaba murih yaman al ilma ing ilmu. Nah, dalam bahasa Jawa ketika di pesantren logat seperti itu. Tapi ini singkatnya ya, untuk bahasa Indonesianya seperti ini. Barang siapa yang mencari ilmu karena kafaratan 5 bado, maka akan menghapuskan dosa yang dulu. Jadi seseorang mencari ilmu bisa menghapuskan dosa-dosa yang dulu. Luar biasa bukan? Dan tadi kan saya katakan dalam hadis, seseorang yang mencari ilmu tidak ninja, tidak menginjak jalan, tapi menginjak sayap malaikat Jibril alaihissalam. Lido malaikat Jibril, sayapnya diinjak oleh pencari ilmu. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan dalam kitab Irsyadul Ibad sama An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala khuyyira Sulaiman alaihissalam. Tentunya rekan-rekan pemirsa di rumah ingat bahwasannya seorang nabi yang kaya, bahkan seluruh makhluk seperti jin, setan, kemudian apalagi hewan dan lain sebagainya tunduk kepada nabi ini. Siapakah beliau? Yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah seorang yang nabi yang luar biasa, seorang raja sekaligus nabi, kemudian bisa menguasai seluruh bahasa binatang, suara burung. Nah, beliau mengerti apa yang disuarakan oleh burung tersebut. Semisalnya banyak suara burung, Nabi Sulaiman mengetahui arti dari suara burung tersebut. Tapi saya tidak tahu. Saya karena belum pernah les bahasa binatang. Karena kalau ada pun sangat mahal tentunya. Sedikit bercanda rekan-rekan pemirsa di rumah. Dikatakan dalam hadis Irsyadul Ibad, dalam kitab Irsyadul Ibad dikatakan hadisnya seperti ini. An Ibni Abbas qala khuyira Sulaiman alaihissalam bainal mali wal malki wal ilma. Fakhtaru ilma wa utiyal mulka wal mala li ikhtiyaril ilmi. Dikatakan dalam hadis seperti itu. Al hadis wallahu a'lam wa rasulul murad. Khuyira Sulaiman alaihissalam, pernah disuruh milih baginda Sulaiman alaihissalam. Khuyira Sulaiman alaihissalam pernah disuruh milih Nabi Sulaiman alaihissalam bainal mali wal mulki, antara harta, wal mulki kerajaan, wal ilmi dan ilmu. Jadi Nabi Sulaiman disuruh milih 3 perkara, antara harta, kerajaan atau ilmu. Nah, kemudian fakhtarul ilma, kemudian memilihlah baginda Nabi Sulaiman memilih ilmu. Karena sebab memilih ilmu, fa'utiya mulka wal mala li ikhtiyaril ilmi. Karena sebab Nabi Sulaiman memilih ilmu, sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala diberikanlah kerajaan dan harta. Kerajaan diberikan kepada Nabi Sulaiman, harta diberikan kepada Nabi Sulaiman li ikhtiyaril ilmi. Karena beriman dengan Nabi Sulaiman karena memilih ilmu. Jadi jika seseorang banyak harta, memiliki kerajaan, tanpa sebuah ilmu akan habis. Kerajaan tanpa sebuah ilmu akan runtuh, akan hancur. Begitu juga dengan harta, tanpa sebuah ilmu maka harta itu pun akan habis. Nah itu. Jadi alhasil betapa dahsyatnya pencari ilmu. Bahkan dalam kitab Ta'limut Ta'lim dikatakan seseorang yang fikih, yang ahli ilmu lebih ditakuti oleh setan daripada seorang 1000 ahli ibadah. Jadi seseorang yang fakih, yang alim, yang berilmu lebih disegani setan daripada seorang 1000 ahli ibadah. Masya Allah bukan? Nah oleh karena itu saya menganjurkan jadilah rekan-rekan pencari ilmu yang sungguh-sungguh. Semoga rekan-rekan bisa mengambil manfaat dari video ini. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila andai kata dalam pembahasannya kurang berkenan dalam hati atau salah dalam i'roban, tolong dimaafkan ya pemirsa semua.
Cukup sekian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.